Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, sahabat Rasul yang namanya Hatim Al-Asham rahimahullahu, beliau berkata, dan ini sebagai nasihat bagi kita sebagai kaum muslimin. Kata beliau, al-azalah minasyaitan, tergesa-gesa itu daripada setan, ila fi khamsin mawadi, kecuali di dalam 5 perkara, fa innaha min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang 5 perkara itu bagian daripada sunnah Rasul yang biasa dilakukan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-harinya. Dari 5 hal inilah yang boleh kita menyegerakan, tidak boleh dinanti-nanti. Yang pertama, it'amud dhaif, kita menjamu seorang tamu yang bertamu kepada kita, dari mana saja tamunya, apalagi dari daerah jauh. Etika kita, akhlak kita sebagai pribumi, jangan dulu menanyakan dari mana siapa apabila kita lihat adalah itu saudara kita. Biarkan, karena sudah jauh dia supaya istirahat, lalu kita langsung berikan makanan seadanya, supaya dia itu memakan dulu makanan karena mungkin haus, lapar, dan sebagainya. Jadi itulah akhlak kita sebagai pribumi, menjamu tamu, membahagiakan tamu, itu sebuah kewajiban, dan itu pahalanya besar sekali. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dayfahu, barang siapa yang iman kepada Allah, kepada hari akhir, maka segeralah memuliakan tamunya. Jadi setinggi apapun orang status sosialnya, setinggi apapun orang itu ilmunya, seandainya ada tamu disia-siakan, ada tamu hanya terus ditanya bermacam-macam, tak pernah diberikan air minum, dicecar dengan berbagai pertanyaan, itu tidak beretik, itu tidak berakhlak. Jadi orang yang berakhlak sesuai dengan Nabi, tamu itu harus dijamu dulu. Insya Allah dengan itu tamu akan menghargai kita, dan Allah memberikan rahmat bagi penduduk si rumah itu. Luar biasa, itulah yang menjamu tamu itu, yang menyegerakan menghormat tamu itu ketika kita kedatangan tamu, itu bagian daripada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man'at ama akhahul muslim, kata Nabi, barang siapa yang memberikan sedikit makanan menjadi kenyangnya perutnya seorang saudara muslim, syahwatahu, yaitu terhadap keinginan perutnya, haramahullahu ta'ala ala nar, Allah mengharamkan bagi si pribumi yang menjamu tamu itu adalah pada api neraka. Jadi dijauhkan daripada api neraka. Itu menjamu tamu saja itu menjauhkan daripada api neraka. Mari kita dengan momentum Ramadan, sebentar lagi pasti banyak tamu kita. Prioritaskan tamu, karena tamu datangnya adalah memberikan berkah dan rahmatnya Allah. Dan kemudian pulangnya dari rumah kita membersihkan dosa kita. Tidak ada yang rugi kalau kita ketamuan. Rizki jadi berkah kalau kita dimakan rizki kita dengan tamu, itu rizki itu tidak akan dihisab. Itu luar biasa tamu itu, bukan perampok tamu itu, justru memberikan kebahagiaan. Makanan yang dimakan rezekinya tidak akan hisab, berikut dilipat gandakan, dan rezekinya berkah, berikut oleh Allah diampuni dosanya ketika si tamu itu sudah pulang. Wah, luar biasa itu. Dan kedua, yang biasa Rasul mensegerakan, tidak dinanti-nanti, adalah watajhijul mayit idza mata, yaitu mengurus mayit ketika si mayit itu meninggal. Jadi tak pernah Rasul itu menanti-nanti mayit ketika sudah meninggal, ya langsung diadusan, kemudian dikafankan, lalu disolatkan, lalu dikuburkan. Tidak ada jeda waktu. Kenapa? Karena itulah akhlak bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal, menyegerakan, menguburkan orang yang sudah meninggal. Itu akan menjadikan ringannya beban bagi si orang yang meninggal. Tidak usah ketika kita ada keluarga jauh-jauh sampai 1 hari didiamkan si mayit itu, keluarganya atau ibunya di rumah, itu menyiksa saya.
Tidak boleh dalam Islam itu. Karena dia itu ingin diproses langsung. Jangan karena anaknya jauh dan sebagainya ditunggu dulu. Gak usah lah, karena untuk apa, sudah meninggal. Itu mayitnya itu ingin segera diproses di alam barzah. Dia disiksa oleh anaknya. Gak boleh, langsunglah kuburkan. Kalau anak yang soleh walaupun jauh kemudian meninggal orang tuanya, dia tidak akan mau menengok kalau toh memang harus membutuhkan waktu. Udah, kata orang soleh, kuburkan saja. Insya Allah itu akan lebih mudah. Itulah anak soleh. Gak usah tunggu dulu, saya belum datang, tunggu dulu. Itu tidak soleh. Dia menyiksa tuh orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, itulah yang harus disegerakan. Jadi segerakan mengurus mayit itu dengan baik. Ya, yang harus kita secara orang yang hidup ketika mendengar yang mati, yang pertama harus mendoakan orang yang meninggal dengan doa istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu mengaduskan, mengafankan, kemudian kita menyolatkan, lalu menguburkan. Seandainya kita yang hidup lalu menyolatkan sholat mayit, jadi oleh Allah diberikan 1 qirat. Ketika langsung kita setelah sholat, kita mengantarkan si mayit itu ke kuburannya, dan Allah akan memberikan 2 qirat. Apa 1 qirat? 1 qirat itu yaitu pahala sebesar gunung, menurut sebagian sebesar gunung Uhud. Luar biasa. Itu Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang mengurus yaitu mayit yang sudah meninggal. Yang ketiga yang Rasul biasa mensegerakan yaitu al-mubadarah ila qada'i dain, yaitu segera untuk membayar utang. Jadi ketika membayar utang jangan dinanti-nanti, segera. Kenapa? Karena pada saat Rasul itu hidup, lalu ada orang yang mati, sahabatnya meninggal, lalu didatangkanlah jenazahnya ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, sholli alaiha, ya Rasul, sholatkanlah si fulan. Kemudian bertanyalah kepada para sahabat sambil berdiri mau menyolatkan. Kata Rasul, amlahu dainun, apakah si fulan ini punya hutang? Menurut qaulu, kata sahabat, na'am ya Rasul, si fulan ini punya hutang. Kata Nabi, hal taraka min syai'in, apakah ada ditinggalan hartanya untuk membayar hutangnya? La, tidak Gusti. Ada keluarganya untuk membayar hutangnya? Tidak Gusti. Lalu Rasul mengatakan, sholli ala sahabikum, sholatkanlah sahabat kalian. Rasul pulang. Lalu sahabat yang lain mengatakan, yang disebut Abu Qatadah, ya Rasul, kalau demikian akulah yang akan membayar utang si fulan. Kata Nabi, awas, kamu bayar ya utangnya, karena semenjak kamu menjanji akan membayar utang si fulan, berarti pada saat ini sudah pindah beban si fulan kepada kamu. Lalulah Rasul menyolatkan. Kenapa demikian? Jadi Rasul sebelum menyolatkan ditanya dulu tentang si mayit itu punya hutang atau tidaknya. Kalau punya hutang tidak disolatkan oleh Nabi. Kenapa? As-sholati syafaat. Karena sholatku adalah syafaat bagi si mayit. Kalau ada hutang si mayit itu belum ditunaikan, syafaatku tidak akan manfaat, sia-sia. Untuk apa saya menyolatkan? Itu kata Nabi. Akhirnya Nabi kan menyuruh kepada sahabat untuk menyolatkannya. Tapi akhirnya kan ada sahabat yang bertanggung jawab untuk membayar utangnya, Rasul lalu menyolatkan. Karena apa? Karena si mayit itu sudah tidak ada penghalang doa Rasul dengan si mayit tersebut. Luar biasa. Dan hutang itu kalau kita meninggal tanpa ada dibayar hutang, jadi kita meninggal bawa hutang, belum dibayar, lah ya dulu jan haram masuk surga. Kalau kita orang yang bersahid, berperang di medan perang, membela agama Allah, tidak punya dosa sedikit pun, kemudian dia itu mati, memang syahid, itu dihapus dosa, tapi hutang itu tidak dihapus selama hutang itu belum dibayar, ditunaikan di alam dunianya, dan dia ditangguhkan masuk surga sebelum ditunaikan hutangnya. Itulah beratnya hutang. Sehingga Rasul di dalam setiap berdoa setelah sholat itu, Allahumma inni a'udzubika minal maksam wal magram. Ya Allah, lindungilah aku daripada dosa, wal magram, dan banyak utang. Sehingga wal magrom itu sampai Rasul banyak wal magrom, sehingga kedengaran oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau setiap berdoa setelah sholat kata magrom itu lebih banyak daripada maksab? Kata Nabi, innar rajula idza gharama hadasa fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa.
Kenapa demikian? Karena ketika seorang manusia banyak berutang, punya utang, itu bisa banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Biasanya orang yang utang ketika ditagih, dia suka berdusta. Ketika dia bersumpah, dia suka ingkar. Demi Allah akan aku lunasi. Ternyata tidak. Nanti sore, ternyata sore ditagih, dia tidak punya, tidak ada di rumah. Banyak berdusta, juga banyak ingkar janji. Itu yang ditakuti oleh Nabi, berarti dikumpul-kumpul dosanya di. Na'udzubillah. Itu yang berutang kepada yang halal, apalagi yang haram, yang ada riba. Apalagi menghutangnya sudah riba, berdusta, ingkar janji, wah, menumpuk dosa. Awas, jangan dianggap sepele utang itu. Sehebat apapun kamu ibadah seperti malaikat, tapi meninggal punya utang, haram masuk surga sebelum utang itu ditunaikan. Yang keempat, yang Rasul biasa mensegerakan itu, tidak dinanti-nanti, wa tajwijul binti idza balagat, yaitu menikahkan anak perempuannya ketika sudah dewasa. Itu luar biasa. Jadi ketika sudah dewasa, anak perempuan harus dijaga, jangan sampai berkeliaran, apalagi bermaksiat. Itu tanggung jawab orang tuanya. Karena seluruhnya si anak perempuan bila mana keluar rumah dan dia berzina dan dia bermaksiat, seluruhnya tanggung jawab orang tuanya. Dosanya kebagian orang tua. Kalau tidak dididik. Rasul memberikan suatu kebahagiaan bagi si orang tua yang sangat hebat mendidik dan menikahkan anaknya setelah dewasa. Kata Nabi, man tajawwaja bintan tawazzahullahu yaumal qiyamah tazal mamluk. Barang siapa daripada orang tua yang menikahkan putrinya yang sudah dewasa, Allah akan memberikan mahkota kemuliaan nanti pada hari kiamat bagi si orang tua itu. Tazal mamluk, yaitu dengan mahkota kemuliaan dan kerajaan. Saking apa? Mengapresiasi kepada orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang soleh agar terantisipasi dari perzinahan dan adanya kemaksiatan. Yang kelima, yang biasa dilakukan oleh Rasul dan mensegerakan adalah at-taubah, yaitu tobat. Kenapa? Rasul saja yang tidak punya dosa, apalagi dosanya yang akan dan sudah dihapus oleh Allah dan dijamin surga, tidak lebih dan tidak kurang. Rasul 100 kali bertobat, artinya beristighfar. Tapi ketika kita bertobat, walam yusiru ala ma fa'alu, jangan sekali-kali kamu itu melakukan dosa yang telah dilakukan dengan dosa yang sejenis dan sadar. Tidak boleh, harus taubatan nasuha, berikrar, berjanji dalam diri kita tidak akan kembali mengulangi dosa yang sudah dilakukan. Itulah syaratnya taubat. Kalau taubat kita kepada Allah itu mudah. Tinggal istighfar, tinggal berjanji, tidak akan kembali lagi kepada perbuatan dosanya. Allah mengampuni. Tapi kalau dosa kepada manusia, Allah tidak akan menerima sehebat apapun dia bertobat, beristighfar siang dan malam, sampai dia itu meneteskan air mata, tapi kewajiban kepada hak adaminya tidak ditunaikan, Allah tidak mengampuninya. Contoh, kalau kita sudah mencuri, kita bertobat, itu syaratnya bertobat, curian yang pernah kita dicuri harus dikembalikan kepada orang yang punya. Wah, ini sudah lama, biarpun sudah lama, sedikitnya kita klarifikasi, minta halalnya, mau datang ke rumahnya. Seandainya kita suka mencuri, bertobat kepada Allah, tidak dilaksanakan untuk meminta halalnya dan mengembalikan apa yang dicurinya, Allah tidak akan mengampuni dosa. Apalagi membunuh orang. Kalau membunuh orang, kita harus berdatang kepada pemerintah. Kalau dulu zaman Madinah itu adalah kepada Rasul, jauhkah, yaitu datang kepada Rasul mengaku bahwa diri saya sudah membunuh ya Rasul dengan sekian orang. Saya ingin bertobat, hukumilah aku. Maka Rasul hukum dengan kisos. Itulah tobat yang membunuh.
Bukan berarti taubat istighfar padahal dia sudah membunuh ratusan orang. Tak mungkin diterima oleh Allah. Harus dia itu ingat siapa yang dibunuh, siapa keluarganya, datang kepada keluarga yang dibunuh. Itulah susahnya kita bertobat urusan dengan manusia. Hak adami. Urusan dengan Allah mudah, tapi urusan dengan manusia itu sulit karena itu ada sanksi sosialnya. Malu kita. Kita bertobat dengan gibah, membicarakan aib orang di depan orang lain. Itu pun tobatnya harus kita datang kepada orang yang diupatnya, yang digibahnya, yang dijelek-jelekin di depan orang lain. Datang, minta maaf, sebutkan bahwa tahun sekian bulan apa kita sebut bahwa dia itu sudah dijelek-jelekan di hadapan si fulan. Saya minta maaf. Harus begitu, bukan berarti istighfar saja. Itu tidak mungkin diterima oleh Allah. Kalau masih ada orangnya, kalau tidak ada orangnya, ya kepada ahli warisnya, kepada anaknya atau siapa saudaranya. Itu tanda bahwa kita seoptimal atau betul-betul kita bertobat. Jangan kita sepelekan kalau kita punya dosa kepada orang lain. Apalagi mencuri, apalagi membunuh, apalagi pejabat yang korupsi terhadap uang rakyat. Sulit untuk taubatnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hal tersebut. Karena orang yang dijauhkan dengan hal tersebut, orang yang relatif akan mudah masuk surga. Tapi orang yang melakukan apa yang disampaikan tadi dan taubatnya tidak sempurna, itu sulit untuk masuk surga. Sulit untuk dibukanya rahmat dan maghfirahnya Allah seandainya kita tidak menunaikan hak adaminya. Mudah-mudahan dengan 5 hal yang ajalah yang disunnahkan oleh Nabi menyegerakan, itulah yang menjadi perbuatan yang baik bagi diri kita, terutama di momentum Ramadan ini. Di penghujung Ramadan ini kita segera bertobat, beristighfar, banyak berzikir, mengevaluasi, introspeksi, menghitung dosa di penghujung Ramadan ini. Dan kita evaluasi Ramadan yang sudah kita lakukan, apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak, apakah diterima atau tidak. Itulah yang harus dievaluasi. Karena orang yang selalu introspeksi dan evaluasi itu meminimalisir beban hisab di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan, mudah-mudahan Allah menurunkan ampunan kepada kita, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh oleh Allah, yang dijamin selamat dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.